Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu dan tetap semangat untuk mengisi masjid kita bulan Ramadan ini dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah, Tuhan kita yang Maha Besar, yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita hingga kita dapat hadir. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi, diridhai dan diberikan imbalan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa selawat beriring salam keharibaan junjungan kita, panutan kita, orang yang paling sangat kita cintai, yang tentunya kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang salihin hingga hari kemudian. Kalau bolehlah kita bayangkan Ramadan ini kayak ladang sawah. Apapun ditanam dia akan tumbuh. Dia bukan sekedar tumbuh tapi akan menghasilkan hasil yang berlipat ganda. Ramadan ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Oleh karena itu kita beruntung. Allah memanjangkan umur kita. Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini memberikan keuntungan yang banyak kepada kita. Maka bergembiralah mereka-mereka yang menyambut Ramadan ini dengan sukacita dan mengisi Ramadan ini dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal ibadah, amal kebaikan, amal soleh itulah yang nanti yang mengakibatkan kita bertemu dengan Allah di akhirat, bertemu dengan Allah di surga nanti. Dalam firman Allah dalam Al-Quran, kita buka surah Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadatihi rabbi ahada. Allah menjelaskan barang siapa yang ingin bertemu, berharap bertemu dengan Tuhannya. Jadi kita semua berharap bertemu dengan Allah, nanti bertemu dengan Allah di surga. Berarti kita barang siapa yang ingin masuk surga, syaratnya falyamal, hendaklah beramal. Jadi kalau kita ingin masuk surga, ingin bertemu dengan Allah, syaratnya harus falyamal, beramal. Jadi orang yang enggak beramal ingin masuk surga jangan berharap. Amalnya itu falyamal amalan salihah, amal soleh, amal yang baik, amal yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memberikan syarat, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Kata Allah, dan janganlah kamu mempersekutukan dengan sesuatu dalam beribadah kepada Allah. Jadi kita kalau beribadah ini harus ikhlas, enggak boleh riya.
nggak boleh kita ibadah ini punya tujuan lain. Orang kalau ibadah Pak, mengerjakan sesuatu dengan ikhlas, nyaman dia, nggak berat dia. Kalau bahasa kita enjoy gitu dia. Apalagi menyenangkan, nah itu dia. Bagaimana ibadah ini menyenangkan? Salat menyenangkan, puasa menyenangkan, baca Quran menyenangkan. Sehingga kalau sesuatu itu kita kerjakan dengan menyenangkan, dia nggak berat. Dan orang yang mengerjakan sesuatu dengan ikhlas nggak tertekan ya Pak. Lakukanlah apapun dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beruntung, mudah-mudahan kita jadi orang yang beruntung di bulan Ramadan ini. Amin. Tapi inilah tema kita malam ini. Ada 5 golongan orang yang rugi di bulan Ramadan. Saya pikir di dunia ini nggak ada orang yang mau rugi. Rugi itu nggak enak. Orang yang dagang itu Pak, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Nggak mau rugi sebetulnya itu. Mereka mau untung. Tetapi ada orang yang rugi di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu kita berharap kita jadi jangan orang yang rugi. Itu maksud saya. Tentu kita ingin jadi orang yang beruntung di bulan Ramadan ini. Karena nggak ada jaminan. Apakah kita masih bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Wallahu alam. Atau mungkin ini Ramadan kita terakhir. Mungkin aja. Bisa aja tuh terjadi Pak, Bu. Coba tengoklah kawan kita, jamaah kita yang Ramadan tahun lalu masih sama kita, duduk sama kita pun sebelah kita ngomong, ngobrol. Tapi sekarang udah nggak ada lagi sama kita. Ada 5 golongan, mudah-mudahan 5 ini nggak ada terdapat sama kita. Apa yang pertama? Orang yang menganggap Ramadan ini biasa-biasa saja. Orang yang menganggap Ramadan ini tidak istimewa. Orang yang menganggap Ramadan ini tidak luar biasa. Maka orang yang menganggap Ramadan ini biasa-biasa saja, dia akan menelantarkan Ramadan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, datang-datanglah, pulang-pulang. Ini ada model begitu tuh. Nggak ada kesan. Padahal Ramadan ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Momen yang penting dalam hidup kita. Jadikan Ramadan ini sesuatu yang istimewa, yang berharga, yang langka gitu. Karena pertemuan kita sama Ramadan ini kan setahun sekali Pak. Nggak terasa waktu dengan Ramadan, kebersamaan kita ini cepat kali gitu. Maka Rasulullah menyebutkan dalam satu hadis, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanata kullaha Ramadan." Itu kata Nabi. Seandainya umatku ini tahu kehebatan apa-apa kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan, maka umatku ini berharap supaya semua bulan itu jadi Ramadan. Berdoa umat Nabi Muhammad, ya Allah kalau bisa 12 bulan ini Ramadan semuanya. Suasana seperti ini kan indah Pak. Dan ini kadang-kadang kita tidak jumpakan di luar Ramadan. Maghrib kita bisa selesai itu buka puasa bersama, indah itu. Setelah Isya kita nggak pulang, kita sholat malam, qiyamul lail, tarawih, witir. Nanti subuh kita sama-sama, sahur sama, indah itu semuanya. Sulit dilupakan kesan Ramadan. Jadikan Ramadan ini istimewa, sehingga kita memanfaatkan Ramadan ini untuk beramal ibadah kepada Allah. Yang kedua,
Ramadan datang sampai Ramadan selesai, dosanya belum diampuni Allah. Itu rugi orang. Maka Rasulullah menggunakan kata celaka. Rahima ampu rajulin alaiha dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyughfara lahu. Itu kata Nabi. Celakalah seseorang yang apabila Ramadan datang sampai selesai Ramadan dosanya belum diampuni Allah. Itu maka di awal tadi saya ajak kita beristighfar. Ini penggalan Allah mengampuni dosa kita ini. Kesempatan kita untuk banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan masuk, Ramadan selesai, dosa-dosa kita ini belum diampuni Allah. Tidak ada manusia ini yang tak berdosa, Pak. Jangan sampai pahalanya 20, dosanya 30. Enggak seimbang. Ya. Oleh karena itu banyak kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu sahur. Banyak kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, banyak dosaku, banyak silapku, banyak kealpaanku. Kadang-kadang aku sholat tapi enggak ikhlas. Kadang-kadang aku ibadah banyak rianya. Minta ampun sama Allah. Ya, ria itu salah, Pak. Nunjukkan amal ibadah itu salah. Orang bisa saja terperangkap dalam dosa itu. Ya. Yang ketiga, apa kerugian kelompok orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja? Kalau Ramadan rajin ibadah, kalau Ramadan enggak absen, ya, tapi habis Ramadan enggak muncul lagi dia, enggak datang lagi, lupa. Mana si Polan kok enggak muncul lagi dia, enggak datang lagi dia, Pak. Habis Ramadan. Orang yang seperti ini rugi dan paling buruk. Jangan sampai seperti itu kita. Karena Allah itu disembah bukan hanya bulan Ramadan tok. Ini fenomena seperti ini, ya. Ini sering terjadi. Ini Ramadan bukan tujuan. Ramadan ini alat untuk membiasa kita beramal ibadah. Nanti kalau kita mau lihat hasil Ramadan setelah Ramadan. Setelah Ramadan, bagaimana hasil Ramadan? Lanjut enggak amal ibadah yang dia kerjakan di bulan Ramadan? Itu standar ukuran. Ya. Nah, jangan kita mengenal Allah ini bulan Ramadan aja. Ini latihan, lanjutkan, teruskan. Yang paling payah tuh, Pak, kalau roda putaran pertama. Itu mutar pertama itulah paling payah. Tapi kalau udah mutar, dia ringan. Nah, sekarang roda jamaah, roda sholat jamaah sedang berputar, sudah ringan ini. Ya, nah, lanjutkan terus, jangan berhenti setelah Ramadan, jangan berhenti kita beramal ibadah. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Seburuk-buruk kamu adalah yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Jangan sampai seperti itu kita. Maka kalau kita buka dalam surah Al-A'raf ayat 138, Allah menjelaskan bagaimana perangai Bani Israel. Bani Israel itu ketika terdesak, dikejar Fir'aun, ya, mereka memihak kepada Nabi Musa. Maka mereka mengakui Allah itu Tuhannya, Musa itu Rasulnya. Selesai, Pak, dari kejaran Fir'aun itu balik mereka minta Tuhan yang lain. Nah, ini Bani Israel tuh. Jadi kita jangan seperti itu. Ya, sembah Allah, patuh kepada Allah kapan saja dalam hidup kita ini. Dikala senang, dikala lapang maupun dikala susah. Yang keempat, orang yang rugi, orang yang berpuasa sebatas menahan lapar, menahan dahaga, dan tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Dia tidak puasakan telinganya, dia tidak puasakan matanya, dia tidak puasakan lisannya,
dia tidak puasakan tangannya, dia tidak puasakan kakinya. Bahkan bagaimana kita bisa mempuasakan hati kita, tidak suka merasa buruk sangka aja sama orang. Ya, orang yang puasa hanya sebatas menahan lapar, menahan dahaga, tidak melakukan hubungan biologis suami istri, ini orang rugi nih. Mana hadisnya? Saya bacakan hadisnya. Ini kata Rasul. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illa ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa, nggak dapat pahala, ya, illa cuman kecuali dapat lapar dan dahaga, ilal ju' wal atas, dapat lapar dan dahaga aja dia. Jadi kalau nanti di akhirat dibuka bukunya, buku amal ibadah, pas waktu puasa Pak, udah 50 tahun dia ngerjakan puasanya, ditengok nilainya 000 semua Pak. Kok bisa 000 semua ini nilainya? Nggak ada, 0 itu kan nggak ada Pak nilainya, nggak ada sama sekali. Rupanya salah dia puasa selama ini. Puasa itu bukan sekedar kita menahan, nggak makan, nggak minum, melakukan hubungan suami istri aja, tidak melakukan hubungan suami istri. Tapi ini harus dijaga Pak, ini harus dijaga. Yang paling payah jaga iki cangkem. Jadi kalau puasa ini banyaklah kita cangkem ini harus mingkem dari melakukan berbicara yang tidak baik. Kalau enggak kita enggak dapat apa-apa, rugi kita. Puasa 30 hari enggak ada yang nyangkut. Ini orang yang rugi. 4. Yang kelima, yang terakhir, orang yang rugi. Siapa golongan orang yang rugi yang kelima? Senantiasa tetap berbuat maksiat dan membuang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Kalau kita lihat Ramadan ini Pak, peluang untuk bikin kebaikan terbuka, tapi peluang untuk bikin maksiat juga bisa terbuka. Kita lihat di tempat-tempat tertentu di luar Ramadan itu waktu sahur tak berkumpul orang, tapi waktu sahur kumpul pula orang di situ Pak. Coba kita lihat berapa banyak berita yang kita dengar bahwa waktu sahur itu digunakan orang untuk tawuran. Ya, bahkan ada kita dengar satu berita ada penyerangan ke masjid oleh geng-geng sesuatu. Ini kan hal-hal yang percuma. Karena ada kelompok-kelompok siang tidur, malam begadang. Ini dia. Mengganggu. Na'udzubillah. Summa na'udzubillahi min zalik. Yang lalu kita dengar ada perang batu. Tahun yang lalu. Tahun yang lalu ada perang batu di wilayah kita ini Pak. Ya. Maka kita nasihatilah anak-anak kita. Ini ada perang yang baru, perang sarung. Cek, saya kan sering melihat, memperhatikan, ya, perang sarung. Sarung itu digulung-gulung, bukan digunakan untuk sholat, gunakan untuk perang. Bahkan kadang-kadang kita lihat Pak, mereka sengaja duduk di jalanan waktu subuh itu. Ini kan timbul kemaksiatan. Itu kelompok-kelompok yang nampak kita lagi. Belum tahu kita kelompok-kelompok yang lain Pak. Jangan kotori Ramadan ini dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, marilah sama-sama kita berupaya menggiring anak-anak kita ke masjid. Walaupun anak-anak kita ini mungkin di masjid dia ribut, dia lari sana, dia lari sini, enggak apa-apa, namanya latihan. Kalau dia enggak dilatih ke masjid, nanti dia entah kemana-mana. Nanti kalau kita dah enggak ada Pak, siapa yang ngurus masjid ini kalau enggak mereka-mereka? Latih, bawa ke masjid ini. Tentu yang bawa itu adalah orang tuanya sama, supaya orang tuanya nampak apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Jangan dilepas saja ke masjid, orang tuanya di rumah. Oh, enggak nyambung itu.
Orang tuanya bawa kemari sebagai latihan, pendidikan. Tidak salah itu, Pak. Ya, latihan dan pendidikan. Tentu orang tuanya juga melatih di rumah, ngajari bagaimana adab-adab masjid, bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana berwudu dan lain sebagainya. Tetap kita nasihati mereka. Inilah 5 golongan yang rugi di bulan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan kita jangan jadi orang yang rugi ketika Allah memberikan kesempatan Ramadan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya senantiasa mendoakan kita semua sama-sama sehat selalu, tetap semangat untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai bertemu kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.